Halaman kedua. Kemarin baru mukadimah di beberapa paragraf di halaman pertama dan di halaman kedua. Saya review sebentar apa yang kemarin dipelajari. Sesungguhnya kitab yang kita pelajari adalah kitab lanjutan, kitab pelengkap yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil sebagai pelengkap cetakan kedua dari buku beliau, yaitu Qawaid Quraniyah atau kaidah-kaidah 50 kaidah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan apa yang beliau tulis yang diambil dari apa namanya? eh, yang diambil dari kehidupan Nabi yang beliau tulis adalah perkara-perkara yang kaidah-kaidahnya hanya didasarkan kepada perkara-perkara singkat atau kata-kata singkat yang beliau ambil dari beberapa referensi. Dan naik kaidah-kaidah yang akan kita pelajari nanti yang beliau sampaikan, yaitu ketika Rasulullah itu dianugerahi atau diberikan oleh Allah adalah salah satu kebaikan yang tidak diberikan kepada siapapun. Nah, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada manusia siapapun selain beliau, yaitu perkara Jawami'ul Kalim, atau beliau diberikan apa? Diberikan keutamaan, salah satunya adalah Jawami'ul Kalim, atau kata-katanya singkat tapi penuh dan padat dengan makna. Itu yang kita pelajari kemarin. Dan itu sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin di dalam kehidupan mereka, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, semua yang disampaikan dari kaidah-kaidahnya diambil dari perkataan singkat yang penuh makna atau jawami'ul kalim. Kemarin saya sampaikan salah satu contoh, misalnya ketika beliau menyampaikan la taghdab walakal jannah misalnya. Itu adalah perkataan-perkataan yang singkat tapi syarat dan penuh makna. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar dari anak cucu kita ketika diajarin runtutan dari hadis. Salah satunya misalnya la taghdab walakal jannah, dan janganlah kamu marah, sesungguhnya bagimu surga. Kalau kita tidak memikirkan kalimat ini dengan teliti dan kita tidak mendalami kalimat ini, ya seperti biasa saja. Mosok sih menahan marah ada hubungannya dengan surga, bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Tetapi kalau kita belajar nanti dan kalau kita renungkan dari perkataan ini, sesungguhnya menahan marah itu bukan perkara ringan. Menahan marah itu bukan perkara mudah. Menahan marah itu bukan perkara ecek-ecek ketika kita hadir dalam kehidupan kita. Menahan marah, menahan amarah, dan menahan sesuatu yang harusnya kita bisa meluapkan kemarahan itu, dan kita bisa menahan amarah itu ternyata apa namanya, kalau kita kaji sesungguhnya luar biasa. Satu, menahan marah itu berarti kita melawan setan yang membisikkan di dalam kehidupan kita. Menahan marah itu akan menghadirkan banyak kebaikan. Menahan marah dan memaafkan itu ternyata Allah mengganjar ajruhu Allah, pahalanya itu di sisi Allah. Makanya kalau kita memahami dan kita mau belajar dari kalimat-kalimat pendeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalimat pendeknya itu syarat dan penuh makna di dalamnya, dan itulah yang keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain dan hanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, masih membahas tentang Jawami'ul Kalim, ya. Nah, saya share ininya, poin sebentar. Kalau tidak salah sampai di sini ya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya? Sudah, tinggal belum klik. Nah, kalau tidak salah sampai di sini.
Yang terakhir kita bahas, sesungguhnya di antara perkara yang disepakati oleh kaum muslimin adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah diberikan keutamaan yang tidak dikumpulkan Allah pada manusia selain beliau. Di antara keutamaan yang Allah berikan, Allah hiasi kepada beliau adalah dengan bahwa beliau diberikan jawami'ul kalim. Wah tasorot lahul ma'anil adimu fi kalimati qalilatin, sehingga makna-makna yang agung yang diringkas untuk beliau dalam kata-kata yang sedikit, sehingga makna yang agung, makna yang mendalam yang Allah berikan itu diringkas dengan atau dalam kata-kata yang sedikit. Sekarang kita pahami apa itu jawami'ul kalim. Wajami'ul kalim wajami'ul kalimihi allati naja'at bihas sari'atu nau'an, dan jawami'ul kalim atau perkataan Allah, jawami'ul alim atau perkataan yang ringkas namun syarat makna itu yang dibawa oleh syariat itu nau'an, itu ada dua macam. Nah, ini yang pertama, ahaduhuma ma huwa fil Qur'ani qaulihi ta'ala. Yang pertama adalah apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi jawami'ul kalim itu ada dua. Yang pertama adalah dari Al-Qur'an, dari apa yang Allah sampaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iyati dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Nah, ini dikomentari ayat ini oleh Hasan Al-Basri. Qolal Hasan, di sini dimaksudnya Qolal Hasan, yaitu Hasan Al-Basri. Lam tatruk hadhil ayah khaira illa amarat bihi wala syarran illa nahat anhu. Hasan Al-Basri mengomentari dari ayat ini, menyampaikan bahwa ayat ini tidak meninggalkan satu kebaikan pun, la tutraka hadzal ayatul khair, tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali adalah memerintahkannya, illa amarat bih wala syarran illa nahat anhu, dan tidak meninggalkan satu keburukan kecuali melarangnya. Jadi ketika Allah menyampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 90 ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, sesungguhnya apa yang Allah sampaikan, maksud beliau adalah tidak ada perkara yang beliau perintahkan kecuali adalah dalam kebaikan, dan tidak ada perkara yang Allah perintahkan untuk meninggalkannya kecuali adalah keburukan. Jadi ini berisi tentang perintah dan larangan. Ya. Watsani, dan yang kedua, jawami'ul kalim ma huwa fi kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang terdapat di dalam sabda Nabi. Nah, jadi jawami'ul kalim itu ada dua, yaitu firman-Nya Allah. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa maujudun muntasirun fis sunanil maksurat, dan hal ini ada banyak serta tersebar luas di dalam kitab-kitab sunnah yang diriwayatkan. Jadi jawami'ul kalim atau kalimat singkat padat yang syarat makna itu Rasulullah dianugerahkan oleh Allah dan sudah tersebar di banyak kitab-kitab sunnah yang sudah diriwayatkan. Jadi bukan hanya bukan hanya dari qawaid nabawiyah ini atau hadis-hadis 50 kaidah Nabi, tetapi banyak nanti kalimat-kalimat simpatnya Rasulullah atau jawami'ul kalimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar pada hadis-hadis yang diriwayatkan. Bisa ada di dalam Bukhari, bisa di dalam hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi, ada di Sunan Abu Dawud, ada di Sunan At-Tirmizi, banyak yang sudah diriwayatkan. Wa hadhil jawami'ul mustafayyatu lan yudrikal insanu syarri quwatiha.
Seorang tidak akan pernah menyadari rahasia kekuatan dari perkataan-perkataan ringkas yang bersumber dari Nabi pilihan, illa tadzakkara annahu sallallahu autiyaha, dari Nabi pilihan Al-Mustafa ini, kecuali apa? Kecuali dia mengingat wahwa ummiyun. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, min ummatin ummiyatin, dianugerahi kemampuan tersebut dalam keadaan beliau seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, dari umat yang ummi pula. Jadi kita tidak akan pernah bisa memahami Jawami'ul Kalim atau kalimatnya Rasulullah kecuali kita memahami bahwa beliau adalah nabi yang ummi. Artinya beliau adalah nabi yang tidak menulis dan tidak membaca, ya. Tidak menulis dan tidak membaca, untuk menyatakan apa? Bahwa apapun yang beliau sampaikan atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat Jibril. Artinya apa yang beliau sampaikan dari qawaid nabawiyah, dari kaidah-kaidah dan dari perkataan beliau adalah sesuatu kebaikan yang Allah berikan. Kecuali kita memahami bahwa beliau adalah nabi yang ummi dan dilahirkan dari umat yang ummi. Jadi umat ummi artinya ketika beliau dilahirkan maka belum ada baca tulis. Nah, bukan hanya beliau yang ummi, tetapi dilahirkan pada umat yang ummi. Nah, di antara kebiasaan atau di antara kehidupan ketika beliau dilahirkan, maka bangsa Arab adalah bangsa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lam yaqra' kitaba wala darasa ilman. Beliau pun tidak membaca kitab, ya, tidak membaca kitab. Wala sahiba aliman wala muallama, dan tidak pernah mempelajari suatu ilmu dari ulama. Fa'ata bima baharul uqul wadhalal fiton, serta tidak berguru kepada seorang alim maupun pengajar. Namun wadhalal fiton, namun beliau min itqani ma'aban, beliau membawa sesuatu yang memukau akal dan mencengangkan orang-orang. Wa hikmati ahdhara, dan cerdas beliau sempurna pada apa yang beliau jelaskan dan kokohnya apa yang beliau tampakkan, sehingga tidak ditemukan falam yu'saru fihi bizalalin fihi qawli au amal, sehingga tidak ditemukan sedikit pun ketergelinciran atau kesalahan baik perkataan maupun perbuatan beliau. Nah, ini kita memahami bahwa apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah hadirkan Rasulullah dalam keadaan ummi, Rasulullah itu tidak belajar kepada siapapun, tidak mengambil ilmu kepada siapapun, baik pada ulama yang terdahulu atau orang-orang soleh yang terdahulu, tetapi beliau sangat memukau dan banyak membuat orang itu takjub dari apa yang beliau sampaikan atas kecerdasannya. Sehingga apa yang beliau sampaikan itu adalah sebuah kesempurnaan dan sebuah keakuratan dari setiap apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi apapun yang Rasulullah sampaikan itu tidak pernah meleset, tidak pernah meleset, dan semuanya akan terbukti, Jadi apapun yang Rasulullah sampaikan tidak akan pernah ada kesalahan, bahkan apa yang beliau sampaikan itu sangat akurat. Walaupun pada saat itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Akal manusia, kan banyak perkataan Rasulullah yang tidak masuk akal ketika beliau menyampaikan itu, dan itu baru mulai terbuka atau baru ditemukan atau baru difahami setelah masa-masa setelah beliau meninggal. Bahkan Rasulullah itu ketika menceritakan hadis tentang kehidupan akhir zaman, banyak perkara-perkara yang tidak akan difahami, tidak bisa dipahami oleh para sahabat. Misalnya contoh keakuratan ketika beliau menyampaikan salah satu tanda akhir zaman, nanti keluarnya api dari timur, dari zaman. Itu susah bagi para sahabat dulu untuk
untuk memahami bagaimana Rasulullah seorang yang tidak pernah bisa membaca, yang tidak pernah belajar ilmu, tapi bisa menyampaikan bahwa nanti salah satu tanda akhir zaman adalah keluarnya api dari zaman. Nah, misalnya contoh lagi, tidak akan datang hari kiamat kecuali waktu itu berdekatan misalnya. Nah, ini kan salah satu jawami'ul kalim, salah satu kalimat yang pendek, singkat, tapi syarat makna yang tidak bisa difahami para sahabat ketika baru mendengar pertama kali. Yang kesempurnaannya dan keakuratannya itu tidak perlu diragukan. Ya, makanya baru terbukti nanti di akhir-akhir zaman yang kita lakukan, yang ada pada kehidupan kita hari ini, tidak akan pernah datang hari kiamat kecuali waktu itu terasa sangat cepat. Ya, hari ini kan kita merasa 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan sudah kayak 1 hari, 1 hari sudah kayak beberapa jam saja. Nah, dan itu baru kita pahami hari ini. Dulu ketika ini disampaikan, maka para sahabat itu banyak di antara para sahabat yang tidak bisa mencerna langsung dari apa yang beliau sampaikan. Contoh misalnya, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai pasar itu berdekatan, Kalau ini difikirkan, diterima oleh orang-orang terdahulu, oleh para sahabat, maka para sahabat pun tidak bisa langsung menerjemahkan, pasti akan bertanya, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Dan baru kita pahami hari ini kalau kita sadari. Nah, hari ini kita memang sudah masuk di akhir zaman, di mana hari pasar itu sudah sangat dekat. Karena dulu ketika Rasulullah menyampaikan kalimat ini, maka pasar itu sangat jauh. Nah, jadi jarak pasar antara satu pasar dengan satu pasar yang lain itu terasa jauh. Misalnya pasar di Madinah, ada pasar lagi ya di luar kota Madinah, ada pasar lagi di Syam. Nah, makanya perdagangan pada zaman Rasulullah itu perdagangan antar wilayah, dan pasar itu jaraknya jauh. Tapi hari ini pasar itu sungguh berdekatan. Secara maknawi jauh kok antara satu kecamatan dengan satu kecamatan yang lain, satu desa dengan satu desa yang lain. Kalau kita pahami maknanya saklek. Tapi kalau kita pahami dan kita mau merenungkan hari ini, yang namanya pasar itu apa? Pasar itu kan tempat transaksi jual beli. Nah, dan hari ini itu apa yang disampaikan Rasulullah itu akurasinya tepat sekali. Nah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali pasar itu berdekatan. Dan hari ini pasar itu sudah sungguh sangat dekat di dalam kehidupan kita. Dan kita baru sadar namanya transaksi jual beli, ada penjual, ada pembeli, bahkan pasar itu ada di dalam tangan kita. Ya, kita bertransaksi dengan HP kita. Ada penjual, ada pembeli, ada transaksi di situ. Makanya apa? Pasar itu sudah sangat dekat dengan kita, dan tidak akan ada pernah yang salah yang Rasulullah sampaikan. Contoh lagi misalnya ketika Rasulullah menyampaikan tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali hubungan seorang anak dan bapak itu layaknya sesuatu yang kaku. Nah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali komunikasi antara bapak sama orang tua itu sesuatu yang kaku. Tetapi ketika berkomunikasi atau berkumpul dengan teman-temannya, mereka bisa menceritakan apapun di dalam masalah kehidupannya. Dan hari ini baru kita temuin, kalau zaman dulu tidak akan pernah banyak ketemu, atau tidak, para sahabat akan bingung maksudnya apa. Ada anak yang ketika sama bapaknya sama ibunya dia hanya standar saja berbicaranya, tapi kalau sudah kumpul sama teman-temannya, bahkan perkara-perkara pribadi, bahkan perkara-perkara masalah yang dia hadapi bisa diceritakan sama temannya. Dan itu kan terjadi hari ini, dan baru kita pahami akurasinya. Hari ini banyak di antara anak-anak yang ketika hidup di dalam kehidupannya sama bapaknya itu standar saja. Nah, kalau komunikasi sama atau ketika ngobrol ya bahkan hanya satu kata, dua kata. Tetapi ketika bersama dengan teman-temannya, ketika bersama dengan lingkungannya, dia bisa menceritakan apapun, bahkan urusan pribadi, bahkan urusan bahkan urusan berat, urusan kecil, urusan masalah apapun diceritakan sama temannya. Tapi tidak pernah bercerita sama bapak sama ibunya. Makanya salah satu kenikmatan di usia tua itu ketika kita mendapati anak yang dia bisa menceritakan apapun kepada kita. Ya, kan hari ini
jarang sekali atau susah kita dapatkan anak itu yang menceritakan apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu kepada orang tua. Dia akan lebih nyaman bercerita kepada temannya, kepada komunitasnya daripada kepada orang tuanya. Dan itu yang sudah Rasulullah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali seorang anak itu akan lebih nyaman dengan komunitasnya daripada dengan ayah dan ibunya. Ya, itu maksudnya. Akurasinya, kesempurnaannya tidak akan pernah tergelincir dari kesalahan. Nah, itu yang disampaikan. Afsahun nasu lisanan audahuhum bananan. Beliau adalah manusia yang paling fasih lisannya, paling jelas penjelasannya. Ya. Sebentar, ini kita naikkan. Nah, ini di paragraf terakhir ya Bu. Afsahun nasu lisanan. Beliau adalah manusia yang paling fasih lisannya. Wa audahuhum bananan. Dan yang paling jelas penjelasannya. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Jawami'ul Kalim adalah orang yang paling fasih lisannya. Nah, tidak ada orang yang paling fasih lisannya di zamannya Rasulullah kecuali adalah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling jelas penjelasannya. Jadi baginda Rasulullah kalau menyampaikan Jawami'ul Kalim atau kalimat yang pendek, kemudian para sahabat itu bertanya, maka tidak ada perkara yang dijelaskan yang sangat detail kecuali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis-hadis tentang akhir zaman itu bukan hanya satu waktu, Bapak Ibu. Tidak ada hadis yang Rasulullah sampaikan yang paling panjang penjelasannya kecuali hadis tentang akhir zaman. Dan semua hadis yang beliau sampaikan tentang akhir zaman itu beliau sampaikan dari ba'da subuh. Nah, jadi dari ba'da subuh para sahabat itu sudah mengira, oh ini nanti waktu duha selesai. Ternyata waktu duha tidak selesai. Kemudian sampai waktu duhur, ini para sahabat menyangka paling sampai duhur, nanti habis duhur selesai. Ternyata tidak, setelah sholat duhur dilanjutkan lagi sampai waktu asar. Para sahabat sudah menyangka, oh ini sudah selesai. Ternyata belum selesai juga. Sampai waktu maghrib. Waktu maghrib belum selesai dan sampai waktu isya. Dan ini tidak ada hadis yang paling panjang yang beliau jelaskan. Dia beliau menjelaskan, maka sangat detail dan sangat rinci dari apa yang beliau sampaikan. Makanya beliau itu kalau menyampaikan, banyak di antara para sahabat itu juga mudah untuk menerima. Ya. Nah, itulah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi kalau Nabi memberikan hadis-hadisnya, maka banyak di antara para sahabat itu yang bisa langsung menangkap karena saking fasih lisannya, saking kalau hari ini namanya public speakingnya. Makanya tidak ada public speaking yang paling bagus kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau belajar. Wa ujurahum kalaman, yang paling jelas penjelasannya, paling ringkas perkataannya. Wa aujazuhum kalaman, yang paling ringkas perkataannya. Wa ajruluhumul fadha, dan paling berbobot pilihan katanya. Wa usahuhum ma'ani, dan paling benar maknanya. Ya, ini terangkum dalam satu manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paling fasih lisannya, paling jelas penjelasannya, ringkas perkataannya, berbobot pilihan katanya, dan paling benar maknanya. Makanya Rasulullah itu semua perkataannya Shadiqul masduq, perkataannya benar dan dibenarkan oleh Allah. Ya. La yadharu fiha hujanatun takalluf, tidak tampak padanya keburukan akibat takalluf. Takalluf itu apa, Bu? Takalluf itu kayak memaksakan diri. Nah, tidak terlihat dari apa yang Rasulullah sampaikan itu perkara-perkara yang memaksakan diri. Nah, jadi kan banyak di antara manusia itu kalau ngomong apa yang tidak dia ketahui itu dipaksakan. Nah, itu namanya takalluf, memaksakan diri dari perkara-perkara yang tidak dia pahami. Nah, jadi Rasulullah itu terbebas dari sifat takalluf. Jadi apapun yang beliau sampaikan itu
adalah sebuah kebenaran. Kan hari ini banyak di antara manusia itu banyak yang memaksakan apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, banyak kan di antara orang itu memaksakan, dia nggak tahu datanya, dia nggak tahu kebenarannya, tapi dipaksakan untuk ngomong. Sehingga apa? Sehingga pasti keburukan yang hadir dalam kehidupan orang yang mendengarkan. Makanya apa? Makanya orang kalau ngomong tidak sesuai dengan kebenarannya, maka ketika diikuti pasti akan ada keburukan. Dan itu jauh dari sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah memaksakan sesuatu yang tidak beliau ketahui. Makanya terbebas dari sifat takaluf. Wala yahlatuhu wala yatakhalluluhu fayahqahu ta'asuf, dan tidak pula diselimuti oleh kesombongan yang dibuat-buat. Ta'asuf itu kesombongan yang dibuat-buat. Jadi ini jauh dari sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak takaluf dan Rasulullah tidak ta'asuf. Jauh dari kesombongan. Kalamuhu jawami'u disurutil balaghah. Perkataan beliau mengumpulkan dari seluruh balaghah. Balaghah itu apa? Balaghah itu keindahan bahasa. Nah, keindahan bahasa yang kontekstual. Nah, itu namanya balaghah. Wa mu'ribun an najhil fasahah, dan menjadi puncak dari jalan kefasihan. Walau mu'riju bi ghairi latamayyaza bi usuli bihi wala dhahara fiha asarut tanafur. Seandainya sabda beliau dicampur dengan perkataan yang lain, niscaya perkataan beliau akan tetap menonjol karena gaya bahasanya yang khas dan akan terlihat jelas perbedaannya di antara keduanya. Nah, ini salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya perkataan beliau itu dicampurkan dengan perkataan yang lain, perkataan manusia yang lain, maka apa? Perkataan beliau itu akan tetap menonjol. Perkataan beliau itu akan tetap terlihat paling utama. Nah, terlihat paling utama. Kan banyak hari ini Bapak Ibu, kalau kita bandingkan, banyak orang itu yang sebenarnya menyampaikan sesuatu yang sama, ya. Tetapi ketika banyak hari ini orang menyampaikan sesuatu yang sama, tapi tidak terlihat ketonjolannya atau tidak terlihat keutamaannya. Tapi berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun perkataannya dan lisannya itu dicampur dengan perkataan manusia yang lain, maka tidak akan pernah redup, tidak akan pernah perkataan yang lain itu lebih utama dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Perkataan Rasulullah itu semuanya akan lebih menonjol dan akan menjadi spotlight. Kalau hari ini apa yang beliau sampaikan itu pasti viral, gitu. Pasti viral, pasti banyak orang itu yang mengikutinya, mengikutinya. Dan itu yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jawami'ul Kalim. La laisa haqquhu min batilihi, sehingga tidak bercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi walaupun tercampur dengan perkataan yang lain, maka perkataan Rasulullah itu tidak akan pernah tercampur. Antara yang hak dengan yang batil itu tidak akan pernah sama. Yang hak pasti hak, yang batil pasti batil. Wala banun sidqihi min kadzibihi, serta jelas kejujuran dan kedustaannya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh penulis, jelas kejujuran dan kedustaannya. Jadi kelihatan Bapak Ibu. Jadi kelihatan. Tidak pernah ada yang salah, tidak ada pernah yang batil, tidak akan tercampur antara kebenaran dan kebatilan, dan serta jelas kebenaran dan kejujurannya daripada kedustaannya. Hadza walakam yakun muta'adiyan lil balaghah. Padahal beliau tidak pernah mendalami ilmu balaghah. Wala mukhalidan li ahlihi min khutbaan. Padahal beliau tidak pernah mendalami ilmu balaghah dan tidak pula bergaul dengan para ahlinya. Padahal Rasulullah itu tidak pernah, tadi ya disampaikan di paragraf sebelumnya, bahwa beliau itu tidak pernah belajar dan tidak pernah tidak pernah belajar dari kitab atau tidak pernah belajar dari orang-orang terdahulu.
tetapi beliau mempunyai ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu keindahan bahasa, keindahan bahasa di dalam retorika. Walaupun beliau tidak pernah belajar dari ilmu balaghah atau orang-orang yang ahlinya. Aufu soha'a, baik dari kalangan orator atau apa namanya, kalangan orator itu orang yang pandai berbicara pada waktu itu. Beliau tidak pernah belajar dari, kalau hari ini tidak belajar dari quotes. Kalau hari ini kan orang mau pandai belajar, orang mau pandai ngomong, orang mau pandai berbicara di depan orang atau public speaking, kan kita nyari guru yang pinter, kita nyari guru yang public speakingnya excellent, yang public speakingnya itu tingkat tertinggi, sehingga kita berharap kita bisa pandai untuk berbicara di depan orang. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah itu tidak belajar dari ahlinya, bahkan dari orator pada waktu saat itu. Siapa orator yang apa namanya pintar pada saat itu? Ya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu adalah kurator apa namanya orator yang ulung ketika menyampaikan apa namanya, kalau hari ini tuh kayak pemimpin demonya yang paling pandai bicara. Bahkan orator hebat pada waktu itu ketika apa namanya dari orang-orang Quraisy, Rasulullah pun tidak belajar dari mereka. Wa innama huwa min ghairihi fitratihi wa badaniyati jibillatihi, maupun orang-orang yang fasih lidahnya. Hal itu tidak lain melainkan murni dari tabiat fitrahnya dan asal pembawaan karakternya. Dan ini memang sudah menjadi karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah belajar dari orang yang pintar balaghah, tidak pernah belajar dari orator atau orang yang pintar ngomong, juga tidak belajar dari orang yang fasih lisan ya. Dan itu Allah anugerahkan memang adalah karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, illa li ghayatu turad, kecuali demi sebuah tujuan yang agung yang dikehendaki, awi hadisi tusad, dari peristiwa besar yang hendak dibangun. Artinya apa? Artinya apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah dari Jawami'ul Kalim ini dengan tujuan tidak ada yang lain kecuali tujuannya adalah tujuan yang agung yang dikehendaki, dan agama Allah yang pengen, agama Allah yang akan dibangun. Wali ajli hadza kullihi, oleh karena itu semua, wali ma ja'alallahu fi kalimihi fi khosiyatan, dan Allah telah menjadikan pada sabda beliau karakteristik persyariatan hukum, wa tasyri'i kaunahul mubalaghah, mengingat kedudukannya sebagai penyampai risalah anillahi risalatin, sebagai penyampai risalah-risalah Allah. Ya, jadi oleh karena semua itu, dan karena Allah telah menjadikan pada sabda beliau karakteristik atau persyaratan hukum, persyariatan hukum, mengingat kedudukannya sebagai penyampai risalah-risalah Allah. Nah, ini dijadikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Apa yang beliau sampaikan, dari setiap apa yang beliau ucapkan itu adalah syariatnya Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa Rasulullah itu disebut shadiqul masdiq, orang yang benar dan dibenarkan perkataannya? Karena apapun yang beliau sampaikan itu adalah kalam-kalamnya Allah, risalah-risalahnya Allah, syariat-syariatnya, hukumnya Allah. Makanya hukumnya Allah tadi disampaikan tidak akan pernah tercampur antara hak yang batil, tidak akan pernah tercampur antara kejujuran dan kedustaan. Mereka terlihat sangat jelas perkataannya dan tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tergelincir, dan apa yang disampaikan itu adalah perkataan-perkataan yang syarat akan makna. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya adalah syariat hukum, sebagai risalah yang disampaikan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap jenis hadis-hadis ini. Al-ulama ukasiron biha dan nawi minal ahadis. Maka para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap jenis hadis-hadis ini. Fasonnafu fi hastasonifi wa min dzalik,
maka para ulama pun menulis berbagai karya tulisnya mengenainya, diantaranya. Jadi ini sebenarnya bukan kitab satu-satunya ya Bapak Ibu yang merangkum dari perkataan-perkataan Rasulullah. Banyak kitab-kitab yang para ulama sebelum siapa Dr. Abdullah Al-Muqbil ini menulis ini, maka banyak di antara kitab-kitab para ulama terdahulu itu yang sudah meringkas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jawami'ul Kalimnya. Sebentar, ini slide-nya berganti. Di sini nih. Ya nomor 1 ya. Nah ini nomor 1. Yang pertama, ini angka 1 ya. Al-ihjazu wa jami'ul kalim minas sunanil maksurat. Al-ijaz wal jami'ul kalim min sunanil al-maksurat. Karya siapa? Li Abi Bakrar Ibnu Sunni rahimahumullah. Nah, ini kitab-kitab terdahulu para ulama yang meringkas atau yang menulis tentang Jawami'ul Kalimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu salah satu karyanya yaitu kitabnya namanya Al-Ijaz wal Jami'ul Kalim minas Sunanil Maksurah yang dikarang oleh Abu Bakar Ibnu Sunni. Abu Bakar Ibnu Sunni rahimahumullah. Yang kedua, Asy-Syahab fil Hikimi wal Adab adalah kitab Asy-Syahab fil Hikam wal Adab. Karya siapa? Karya dari Al-Qadi Ibnu Abdillahil Qudai. Karya dari Al-Qadi Abu Abdullah Al-Qudai. Nah, dan ini yang kedua ya. Asy-Syihab fil Hikami wal Adab. Ini nomor 2. Kitab yang membahas tentang Jawami'ul Kalim. Dari karya karya Al-Qadi Abu Abdullah Al-Qudai. Kitabnya namanya Asy-Syihab fil Hikam wal Adab. Jama'a fihi min jawami'il kalim wa jizatih. Di dalamnya beliau mengumpulkan jawami'ul kalim atau perkataan yang ringkas namun syarat atau padat makna yang singkat. Wasanfa ala min walihi qaumun akhorun. Orang-orang lain kemudian menyusun karya dengan metode yang sama. Fazadu ala ma dzakaruhu fihi ziyadatan katsiratan. Lalu menambahkan banyak tambahan dari apa yang telah beliau sebutkan. Ya, jadi tadi disampaikan ya oleh penulis Dr. Abdullah Al-Muqbil, sesungguhnya banyak kitab dari kitab-kitab para ulama dahulu yang sudah disusun, yang meringkas bagaimana perkataan-perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawami'ul Kalim tadi ada yang pertama wal ijaz wa jami'ul kalim minas sunanil maksurat, tadi karya Abu Bakar Ibnu Sunan rahimahullah, itu yang pertama. Yang kedua Asy-Syihab fil Hikami wal Adab. Nah, Asy-Syihab fil Hikam wal Adab, karya dari Qadi Abu Abdullah Al-Qudai. Itu kitab-kitab terdahulu. Dan orang-orang setelahnya itu banyak menyusun karya, atau ulama-ulama setelahnya banyak menyusun karya dengan metode yang sama. Lalu menambahkan banyak tambahan yang telah beliau sebutkan. Jadi setelah setelah karya dari Al-Qadi Abu Abdullah Al-Qudai ini, banyak ulama yang menyusun kitab-kitab dengan metode yang sama, bahkan banyak yang menambahkan dari tulisan beliau. Yang ketiga, Asarul Khottabi Al-Khottabi rahimahullah. Jadi ini asarnya dari ulama yang bernama Al-Khottabi rahimahullah. Telah mengisyaratkan di awal kitabnya rahimahullah fi awalul kitab yang namanya Gharibul Hadis. Jadi kitabnya Gharibul Hadis ila jumlatin yasiratin minal ahadisil jami'ati.
tentang sejumlah kecil hadis yang bersifat komprehensif. Namanya Al-Hadis Al-Jami'ah. Jadi kitabnya yang nomor 3 adalah dari Al-Khattabi. Al-Khattabi nama kitabnya adalah Gharibul Hadis, yang di yang dari apa yang beliau sampaikan itu hadis-hadisnya bersifat komprehensif atau Al-Hadisul Jami'ah. Wa min dalika ma'amlahul ilmamul hafid, di antara karya tersebut ada yang ditekankan oleh Imam Al-Hafiz Abu Amroh Ibnu Salah, yaitu Al-Hafiz Abu Amroh bi As-Salah rahimahumullah, fi majlisi minal majalis, dalam salah satu majlisnya. Wasamahu, yang beliau sampaikan, dan beliau namakan Al-Hadisu Kulliyah, Al-Kulliyah, Al-Hadisu Al-Kulliyah. Jadi di antara karya tersebut ada yang ditekankan oleh Imam Al-Hafiz Abnu Amr Ash-Sholah, yaitu Al-Hadis Al-Kulliyah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis jawami, ya, jama'u fihil ahadisi jawami aminal latina yuqalu. Beliau mengumpulkan hadis-hadis jawami, di dalamnya dikatakan bahwa inna madaratuddinu 'alaiha, bahwa poros agama ini bertumbuh kepadanya. Wa ma kana fi ma'naha min kalimatil jami'atul wal jizah, serta kalimat-kalimat singkat dan padat makna yang sepadan dengannya. Majalisuhu hada ala sittatin wa isrina hadis. Majelis beliau ini mencakup 26 hadis. Nah, jadi salah satu ulama terdahulu, Al-Qadi Abdullah Al-Qudai ini menyusun kalimat Asyihab fil Al-Hikam, tetapi banyak di antara karya-karya beliau yang ditekankan oleh Abu Amr bin Ash-Sholah. Nah, dari majelisnya Abu Amr bin Ash-Sholah ini saya singkat ya pemahamannya. Jadi Abu Amr bin Ash-Sholah ini di dalam majelisnya menyingkat apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu dari Abu Abdullah Al-Qudai ini, di dalam majelisnya itu disingkat menjadi hanya majelis beliau itu mencakup 26 hadis. Jadi yang disampaikan di dalam majelisnya Imam Al-Hafiz Amubi Amr Al-Ash-Sholah ini hanya 26 hadis. Jadi Jawami'ul Kalim ini banyak. Sebenarnya dari kitab-kitab terdahulu itu banyak. Kalau Dr. Abdullah Al-Mubil ini meringkas 50, ya, karena ini adalah cetakan kedua untuk menyempurnakan atau untuk melengkapi dari Qawaid Quraniyah yang 50 kemarin sudah kita pelajari. Makanya beliau juga menyusun kitab ini juga 50, ya, 50 Qawaid Nabawiyah. Tetapi sesungguhnya Jawami'ul Kalim atau kalimatnya kalimat Rasulullah yang penuh syarat makna itu tidak hanya terbatas dari angka, bukan hanya 50, tapi sesungguhnya banyak. Dan ulama-ulama terdahulu itu ada yang di atas 50, ada yang 60, ada yang 55. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Imam Hafiz Abdul Amr bin Ash-Sholah ini, dia menyingkat di dalam majelisnya itu hanya hanya menekankan kepada 26 hadis. Ya, 26 hadis. Yang keempat, Bapak Ibu, ini yang keempat, summa ja'a ba'duhul imamul faqihuz zahidul qudwah. Kemudian setelah beliau datang seorang imam ahli fikih, ahli zahid, dan menjadi qudwatun ataupun panutan, yaitu Zakaria Yahya, yaitu Abu Zakaria Yahya. Jadi setelah ulama-ulama tadi muncul ulama setelahnya, yaitu yang menjadi ahli fikih, ahli zahid, dan menjadi panutan, yaitu Abu Zakaria Yahya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ya, halaman selanjutnya. Saya perbesar dulu, Bapak Ibu. Dan inilah, di kalimat inilah yang nanti
kita faham kitab yang dirujuk oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahumullah, yang semoga Allah merahmatinya, fa'akhoda hadihil ahadis, mengambil hadis-hadis ini. Nah, jadi kita sekarang paham ya, Imam An-Nawawi kan punya yang namanya hadis arba'in, yang jumlahnya 40. Dan Imam Nawawi itu banyak mengambil hadil hadis, banyak mengambil dari hadis ini. Yang sebelumnya telah didiktekan oleh Ibnu As-Solah, allati na'am lahu Ibnu Solah, wa zada alaihi tamamus naini wa arba'ina hadis, lalu menambahkan hingga genap menjadi 42 hadis. Beliau menamainya wasamma kitabuhu bi arba'in, dan beliau menamakan kitabnya dengan kitab arba'in yang jumlahnya 40. Ini adalah kitab yang masyhur dari Imam An-Nawawi yang banyak dikaji di majelis-majelis ilmu, yaitu kitab arba'in. Wahiyal ma'rufatu bil arba'in nabawiyah. Beliau menamai kitab itu dengan arba'in yang jumlahnya 40, dan kitab itulah yang dikenal sebagai arba'in nabawiyah. Jadi kita sekarang paham, Imam An-Nawawi salah satu rujukan beliau adalah dari Abu Zakaria Yahya, dan beliau meringkas Jawami'ul Kalim atau arba'in nabawiyah itu menjadi 40 hadis. Wa kasratun hifdhuha, dan dikenal dan banyak dihafalkan, wa kasra hifdhuha, dan banyak dihafalkan, wa nafa'allahu biha, dan Allah memberikan banyak manfaat melaluinya. Dan kita paham ya, ini salah satu kitab yang masyhur, kitab arba'in yang banyak orang itu menghafalnya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu paham kholakoh bagi kholakoh bukan hanya penghafal Al-Quran yang beliau sekolah, mungkin ini ada fakultas yang namanya fakultas atau yang benar-benar mempelajari ilmu hadis. Kalau Bapak Ibu lihat banyak di kholakoh hari ini, kitab arba'in nabawiyah ini banyak diajarkan, dan ada kholakoh hafalan hadis arba'in. Bahkan ada kholakoh yang umurnya itu baru berapa? Baru usia dari SD, SMP, SMA, yang kholakoh-kholakohnya itu dibuat untuk menghafal hadis-hadis. Salah satu kitab rujukannya adalah kitab arba'in ini. Makanya banyak diantara orang-orang yang konsen terhadap ilmu hadis ini menghafal kitab arba'in. Makanya disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Muqbil ini bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat masyhur, allati nasyaha taharaj, kitab yang sangat masyhur, wa kasratun hifdhuha, yang banyak dihafalkan, wa nafa'allahu biha, dan banyak orang yang mengambil manfaat, yang Allah berikan mengambil manfaat melaluinya. Wa la'ala dzalika bi barakatin niyatin jami'ahi wa husnas qasdihi rahimahullah. Boleh jadi hal itu karena berkah ketulusan niat dan kebaikan maksud dari sang penyusun. Nah, ini ya yang beliau sampaikan. Inilah ketawaduan dari penyusun kitab ini, Dr. Abdullah Al-Muqbil. Padahal beliau juga menyusun kitab, tetapi beliau tidak lupa mendoakan ulama-ulama terdahulu yang diambil ilmunya. Beliau berbaik sangka boleh jadi keberkahan yang Allah berikan kepada Imam An-Nawawi ketika menyusun kitab-kitabnya, dan juga para ulama-ulama terdahulu itu karena ketulusan niat dan kebaikan maksud dari penyusun. Makanya ilmu itu akan berkah, ilmu itu akan memberikan banyak keberkahan ketika niatnya itu ikhlas, ketika niatnya itu hanya mengharapkan ridhonya Allah. Makanya ulama-ulama terdahulu kenapa masyhur Bapak Ibu kitabnya, dan kitabnya hidup sampai hari ini, karena memang dedikasi hidupnya itu tidak ada yang
para ulama terdahulu niatkan ketika menyusun kitab itu, kecuali semuanya disandarkan oleh keikhlasan hatinya kepada Allah, ya, ketawaduan, apa namanya, keikhlasan, keseriusan, semuanya itu dihadirkan di dalam kehidupan mereka. Makanya kita paham bagaimana Imam Al-Bukhari, ya, bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana kecerdasan beliau, dan bagaimana takzimnya beliau itu terhadap apa? Terhadap hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau punya kitab yang sangat masyhur, Sahih Imam Bukhari, kan. Tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali sahihnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu kalau mau menempatkan satu hadis, Bapak Ibu, di dalam kitabnya, beliau itu memastikan hadis itu benar-benar perawinya. Kalau ada perawi yang berbohong, maka apa? Maka beliau tinggalkan hadis itu. Makanya pernah ada satu kisah, ya, Imam Bukhari itu pengen mengambil satu hadis, maka dilihat perawinya, ke atasnya siapa. Kemudian didatangi satu perawinya. Ketika perawinya itu didatangi, maka dilihat perawinya itu sedang memberikan makanan kepada kuda, tetapi di dalam kantong makanan itu ternyata tidak ada rumputnya. Artinya apa? Dia berbohong kepada kuda. Makanya tanpa bertanya, Imam Bukhari itu balik badan kemudian pulang. Kalaulah dia sama binatang saja berbohong, bagaimana dia terhadap hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis yang mau diambil dari orang itu digugurkan. Itu sebegitu ketatnya Imam Bukhari itu ketika menyusun Sahih Bukhari. Makanya kitab yang kita baca dari Sahih Bukhari itu semuanya itu sudah melewati, kayak hari ini itu apa ya, kayak SOP yang paling ketat, SOP yang paling paling ketat. Makanya dinamakan Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Jadi perawinya diteliti satu persatu. Kalau ada cacat sedikit pun, catat sedikit saja sudah dikeluarkan dari hadisnya, ya. Kemudian ketika sudah diambil, semua perawinya sudah dipastikan sahih, sanadnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Baru diletakkan di dalam kitabnya. Dan itu pun karena ketawaduan beliau, makanya hadis itu sebelum dimasukkan ke dalam kitabnya, beliau mandi dulu, mandi besar, kemudian baru menetapkan itu di dalam kitabnya. Makanya karena keikhlasan ulama-ulama terdahulu yang menjadikan kita hari ini itu bisa mempelajari kitab-kitab yang diwariskan. Salah satunya adalah kitab kitab-kitab ulama terdahulu tadi, Asy-Syihab fil Hikam, kemudian Gharibul Hadis, kemudian Al-Hadis Al-Kulliyah, kemudian Hadis Arba'in ini, kemudian Qawaid Nabawiyah yang disusun sama penulis kitab ini, semuanya karena keikhlasan. Semuanya karena ketawaduan seorang ulama-ulama dan para ulama yang telah menyusun kitab ini. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jadi sampai sampai sejarah Imam An-Nawawi, ya, di paragraf ini. An-Nawawi rahimahumullah wahdahu hadal hadis, mengambil hadis ini. Jadi sampai halaman berapa ini? Sampai nomor 4, ya. Sampai nomor 4 hadis arba'in. Masih ada beberapa halaman lagi dari muqaddimah ini. Semoga Allah mudahkan ketika kita belajar. Semoga Allah berikan kebaikan. Nanti baru paragraf selanjutnya kita membahas kenapa penulis ini menyusun kitab ini, yaitu Qawaid Nabawiyah, mengambil 50 kaidah ini, karena kaidah-kaidah ini beliau sampaikan untuk meriletkan atau pada zaman sekarang, ya, pada zaman sekarang, karena setiap perkataan Rasulullah itu akan relate dari setiap zamannya, karena setiap zaman itu berubah. Makanya apa yang beliau sampaikan adalah kalimat-kalimat atau kaidah-kaidah yang akan relate dengan zaman sekarang. Makanya pada zaman sekarang kita ini dan masa-masa sebelumnya, tekad sebagian ulama juga mumpung tinggi untuk menyusun karya dalam bab ini. Di dalam kitab yang paling masyhur
dalam bidang ini adalah kitab seorang ulama besar, Abdurrahman bin An-Nasr As-Sa'di, yang berjudul Bahjatul Qulub Al-Abrol. Nanti kita pahami kenapa penulis menyusun kitab ini. Tadi baru yang kita sampaikan 2 kali pertemuan adalah sejarahnya. Jadi sejarahnya kenapa Rasulullah dianugerahi Jawami'ul Kalim. Kemudian Jawami'ul Kalim itu ada 2. Ada dari Al-Quran, yaitu firman-Nya Allah, dan kedua dari Rasulullah SAW. Selain itu tidak ada yang dianugerahi oleh Allah atau diberikan oleh Allah, yaitu Jawami'ul Kalim. Kemudian kita belajar dari beberapa kitab yang sudah membahas tentang Jawami'ul Kalim. Nah, nanti kita lanjut, Bapak Ibu, paragraf yang berikutnya atau halaman berikutnya. Yang punya kitab berarti sampai halaman keempat ya. Nah, itu Di halaman